Nah, sekarang setelah tertumpahnya darah Yesus, seluruh manusia, seluruh umat manusia sudah berhak mendapat surga, sudah berhak mendapat hidup kekal. Itu yang penting, ya. Jangan salah-salah kamu cari-cari yang tidak penting. Itu bagimu sih penting, terserah kamu lah kalau itu penting bagimu. Apa pentingnya itu? Kalau kamu tidak tahu, apa kamu tidak boleh masuk surga? Kalau kamu tidak tahu, apakah kamu tidak boleh mendapat hidup kekal? Saya tidak butuh jawaban yang seperti itu, Pak Lamsen. Pertanyaan saya singkat dan padat, Pak Lamsen. Pak Lamsen kan sering mengatakan bahwasanya manusia yang mati itu dagingnya busuk. Begitu kan? Itu kan kata Pak Lamsen. Ya. Menurut pernyataan Uti, Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Ya kan? Tapi menurut Pak Lamsen lain lagi begitu. Saya nggak nanya ini itu. Cuma Pak Lamsen sering menyatakan bahwasanya manusia yang lain itu mati dagingnya busuk begitu. Ini yang tegas saja lah Pak Lamsen gitu, ya. Yang tegas saja, ya kan? Jasad daging Yesus, jasad dan daging Yesus itu Pak Lamsen sekarang ada di mana? Itu aja Pak Lamsen, simple ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita saksikan debat singkat antara Pendeta Lamsen Naibaho versus Al Ayyubi dengan topik daging Yesus berada di manakah sekarang? Selamat menyaksikan. Sudah ya, saya mau aktivitas dari pagi tadi, dari jam 6:30 saya mulai. Sekarang sudah 2 jam, sudah kelamaan. Anak saya sudah gelisah. Kami harus beraktivitas yang lain. Terima kasih. Buntunya, intinya saya tidak nyungsep. Semua pertanyaan dijawab dengan jelas. Harry, saya tidak nyungsep. Semua pertanyaan dijawab dengan jelas. Dan kamu tadi mengatakan bahwa kamu akan berangkat kerja. Silakan berangkat kerja. Nanti kita bertemu kembali, oke? Jangan kabur dulu, Buti. Jangan kabur dulu. Dijawab dulu, ya. Dijawab dulu. Daging Yesus itu sekarang di mana, Bu Uti? Ya, Ibu Uti aja pusing, Bu, yang menjelaskan konsep ketuhanan Ibu. Bagaimana yang tidak mengimani? Ya pasti tambah pusing, guling-guling gitu, Bu. Ibu Uti enggak gokil. Biarkan dia pergi dulu mengurus anaknya. Saya gantinya. Oke, saya datang Pak Lamsen. Saya datang. Formasi 4-4-3-2-1, ya. Siap Pak Lamsen. Siap bertahan Pak Lamsen. Ayo langsung dengan Pak Lamsen ya. Aku mau aktivitas ya. Ini udah pagi nih. Dari tadi pagi kan jam 7 kita mulai. Sekarang udah jam 9. Nggak terasa udah 2 jam udah kelamaan ya. Aku mau aktivitas dulu. Nggak bisa terus-terusan di sini ya. Oke, nanti sama Pak Lamsen. Oke dah Bu. Oke dah. Selamat beraktivitas ya Bu ya. Selamat bekerja, selamat beristirahat ya. Selamat menikmati kepuyengan Ibu segokil-gokilnya Bu Uti ya. Terima kasih, selamat pagi. Saya tunggu. Segera datang. Oke Pak Lamsen, langsung masuk saja Pak Lamsen ya. Langsung masuk. Ini Ibu Uti bilang ya kan, Yesus itu sekarang sudah kembali ke wujudnya yang semula, yaitu roh, karena Elohim itu adalah roh, begitu Pak Lamsen. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Lamsen, ya kan, Yesus itu kan terlahir sebagai daging, mati sebagai daging, dikubur sebagai daging, lalu dibangkitkan, diangkat sebagai daging, gitu Pak Lamsen. Kalau Yesus kembali kepada wujudnya yang semula, yaitu roh, terus daging Yesus itu sekarang di mana ini Pak Lamsen? Silakan Pak Lamsen. Pertanyaan itu tidak bisa saya jawab. Coba buka ribuan kali pun Alkitab untuk menjawab, tidak ada jawabannya. Saya tidak tahu. Yang jelas, Yesus naik, dilihat oleh murid-muridnya, disaksikan oleh muridnya, dengan daging kelihatan kemanusiaan, ya, naik sampai ke surga. Tapi di Alkitab tidak diceritakan, dagingnya itu sudah disimpan dalam lemari, di dalam kulkas. Tidak ada. Maaf ya, tidak ada diceritakan dalam Alkitab mengatakan bahwa daging Yesus itu disimpan dalam kulkas. Nah, inilah yang saya bilang Pak Lamsen ya. Tuhannya sama, agamanya sama,
Alkitabnya sama, tapi pemahamannya tentang konsep ketuhanan itu berbeda-beda, begitu Pak Lamsen, ya kan? Ibu Uti bilang bahwasanya Yesus itu terangkat dengan tubuh kemuliaannya. Nah, sedangkan menurut Pak Lamsen, Yesus itu terangkat dengan jasadnya, itu kan? Ini sudah merupakan bukti nyata Pak Lamsen, ya, bahwa konsep ketuhanan Trinitas itu ya memang membuat pusing gitu Pak Lamsen. Memang membuat puyeng gitu Pak Lamsen, karena bertabrakan dengan akal sehat yang telah diberikan oleh Tuhan, begitu Pak Lamsen, ya. Oke lah, kalau Pak Lamsen tidak bisa menjelaskan ya karena tidak tertulis dalam Alkitab, oke lah, terima kasih Pak Lamsen atas pernyataan Pak Lamsen yang mengakui ketidaktahuan Pak Lamsen. Oke, clear ya Pak Lamsen ya. Menurut Pak Lamsen, Yesus terangkat dengan jasadnya sebagai manusia. Nah, menurut Ibu Putih, Yesus itu terangkat dengan tubuh kemuliaannya. Itu artinya bukan daging, ya kan? Nah, setelah ditanyakan dagingnya kemana, Ibu Uti malah kabur, gitu kan? Inilah yang saya maksud Pak Lamsen ya. Jadi nggak akur ya antara Kristen sama Kristen ya. Oke, terima kasih Pak Lamsen ya. Formasi 4-4-3-2-1 berhasil Pak Lamsen ya. Pak Lamsen nggak bisa bertahan, jebol, gol 1-0 Pak Lamsen. Pak Lamsen, kalau Ibu Uti itu mengimani Trinitas Pak Lamsen, ya kan? Trinitas itu hakikatnya satu, begitu Pak Lamsen. Ini kalau Pak Lamsen gimana ini? Trinitas, 2 tas, 1 tas, 9 tas, atau gimana? Tas gitu Pak Lamsen. Ini gimana Pak Lamsen? Orang-orang yang seperti itu, ada Trinitas, ada monotas, ada banyak tas, ada 1 tas. Itu adalah orang-orang sombong yang menganggap dirinya tahu menganalisa Tuhan yang ajaib itu. Namanya ajaib, tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Siapa bisa pernah melihat Tuhan? Ya, tidak ada. Ada yang pernah pegang? Tidak ada. Hanya Adam yang pernah ketemu dengan Tuhan, dan Hawa. Itu saja. Siapa yang pernah lihat? Kan tidak ada kan? Jadi orang-orang yang mengatakan Trinitas, 8 tas, 5 tas, 1 tas, monotas, itu orang-orang sombong itu semua itu. Oke Pak Lamsen, ya berhubung ini sudah agak siang Pak Lamsen, ya kan, saya tidak ingin melebar kemana-mana, cuma saya ingin tahu tentang pemahaman Pak Lamsen, tentang keyakinan Pak Lamsen saja, begitu Pak Lamsen. Kalau menurut Pak Lamsen sendiri, ya kan, kalau menurut Pak Lamsen sendiri, daging Yesus itu sekarang di mana gitu, atau jasad Yesus itu sekarang di mana? Ini menurut Pak Lamsen pribadi lah, ya, menurut Pak Lamsen pribadi, daging jasad Yesus itu sekarang berada di mana Pak Lamsen? Silakan Pak Lamsen. Aliubi, untuk apa kamu cari-cari daging Yesus itu? Untuk apa? Saya tidak tahu di mana daging Yesus itu. Alkitab tidak menceritakan itu karena tidak penting, tidak ada gunanya itu. Bukan ke situ arah ajaran Yesus, bukan. Alkitab tidak mengatakan, oh daging Yesus sekarang sudah disimpan dalam kulkas, tidak ada. Ya, bukan ke situ arah dan tujuan ajaran Alkitab itu. Ya, jadi tidak ada diceritakan Alkitab daging Yesus sudah disimpan dalam kulkas, tidak ada. Maka saya pun tidak tahu di mana daging itu, dan tidak perlu kita pahami itu, dan tidak perlu kita tahu. Karena itu tidak mempengaruhi kita boleh masuk atau tidak masuk dalam kerajaan surga. Tidak menghalangi kita bisa mendapat hidup kekal. Tanyalah yang bermanfaat Pak Ayub ya. Tanyalah yang bermanfaat, yang bisa menolong kita bisa selamat dari kematian kekal. Itu harapan saya dari kamu Ayubi. Bukan begitu Pak Lamsen, ya. Ini kan menurut saya penting gitu loh. Kenapa saya bilang penting? Ya karena kan Pak Lamsen meyakini bahwasanya Tuhan, ya kan, mengambil rupa manusia yang berjasad Yesus. Kan begitu Pak Lamsen. Nah, sedangkan Yesus sendiri Pak Lamsen, faktanya memang Yesus itu terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai daging, mati sebagai daging, lalu dikubur, dibangkitkan, dan diangkat sebagai daging. Kan begitu Pak Lamsen, ya kan?
Nah, jika Yesus ini adalah daging, Pak Lamsen, saat ini daging Yesus itu di mana gitu loh. Ini kan tokoh sentral, Pak Lamsen. Yesus ini adalah tokoh sentral di dalam Alkitab dan di dalam keimanan Kristen gitu loh. Ini gimana ini, Pak Lamsen? Daging Yesus itu sekarang ada di mana gitu loh. Yesus ini kan diyakini oleh Pak Lamsen sebagai Tuhan gitu. Masa Pak Lamsen bilang tidak penting? Ya nggak begitulah. Seharusnya Pak Lamsen kan bisa menjawab itu gitu kan. Justru Pak Lamsen malah bilang itu tidak penting gitu kan. Sedangkan Yesus sendiri diyakini oleh Pak Lamsen sebagai Tuhan. Ini kan bukan jawaban menurut saya, Pak Lamsen. Itu Pak Lamsen ya, saya rasa itu Pak Lamsen. Begini, Ayubi. Alkitab itu tidak menceritakan hal-hal yang tidak penting. Alkitab itu mengajar tentang hal-hal yang penting saja. Ya, kedagingan manusia itu kan merupakan alat sarana Tuhan untuk bisa bertemu dengan manusia. Ya, kedagingannya itu. Contoh seperti inilah. Ini anak teman saya melahirkan, dioperasi. Ya. Pakai gunting, perhatikan, membelah alat-alat tubuh, malah alat untuk membelah perut. Anaknya ini kan pakai alat-alat. Anaknya sudah selamat, ibunya sudah selamat. Kalau sudah selamat anaknya itu, dia tidak tanya, "Pak dokter, kemana kamu simpan gunting? Kemana kamu simpan alat rumah sakit itu?" Manusia tidak nanya-nanya itu untuk apa. Tidak perlu lagi itu, tidak digunakan lagi. Yang penting keselamatan. Jadi Alkitab itu memberitakan tentang keselamatan manusia. Bahwa manusia itu sudah berhak mendapat hidup kekal. Bukan menceritakan tentang peralatannya. Tubuh Yesus itu, daging Yesus itu adalah sarana, peralatan. Supaya bisa Tuhan itu bertemu dengan manusia. Sudah selesai, tugasnya kita tidak usah cari-cari itu lagi. Alkitab pun tidak memberitahukannya. Itu tidak penting. Yang penting itu adalah manusia dikabarkan sudah bisa mendapat hidup kekal. Sudah bisa mendapat surga. Yang tadinya tidak boleh akibat dosa itu, akibat tuntutan dosa. Nah sekarang setelah tertumpahnya darah Yesus, seluruh manusia sudah berhak mendapat surga, sudah berhak mendapat hidup kekal. Itu yang penting. Ya, jangan salah-salah kamu cari-cari yang tidak penting. Itu bagimu sih penting. Terserah kamu lah kalau itu penting bagimu. Apa pentingnya itu? Kalau kamu tidak tahu, apa kamu tidak boleh masuk surga? Kalau kamu tidak tahu, apakah kamu tidak boleh mendapat hidup kekal? Itu pentingnya. Saya tidak butuh jawaban yang seperti itu, Pak Lamsen. Pertanyaan saya singkat dan padat, Pak Lamsen. Ya kan? Pak Lamsen kan sering mengatakan bahwasanya manusia yang mati itu dagingnya busuk. Gitu kan? Itu kan kata Pak Lamsen. Ya, menurut pernyataan Uti, Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Ya kan? Tapi menurut Pak Lamsen lain lagi begitu. Saya nggak nanya ini itu. Cuma Pak Lamsen sering menyatakan bahwasanya manusia yang lain itu mati, dagingnya busuk begitu. Ini yang tegas saja lah Pak Lamsen gitu. Ya. Yang tegas saja, ya kan? Jasad daging Yesus, jasad dan daging Yesus itu Pak Lamsen sekarang ada di mana? Itu aja Pak Lamsen, simple ya, nggak usah berbelit-belit gitu. Biar saya ini nggak tambah puyeng Pak Lamsen ya, dan biar yang mendengarkan juga nggak tambah puyeng gitu loh. Simple ya, singkat, padat. Daging Yesus, jasad Yesus itu sekarang ada di mana Pak Lamsen? Silakan dijawab Pak Lamsen. Tidak tahu. Saya tidak tahu di mana daging Yesus karena Alkitab tidak memberitahukannya.